Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada kita yang telah lalu? Pernah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianugerahi kesehatan selama 9 bulan di dalam kandungan? Tidak pernah. Tapi Allah langsung menganugerahkan kebutuhan kita ketika 9 bulan di kandungan. Setelah itu Allah melahirkan kita dalam keadaan sehat. Dan setelah itu ketika kita kecil, kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah selalu memenuhi kebutuhan kita melalui orang tua kita. Apakah itu tidak cukup untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya karena kita telah dewasa, pikiran kita telah kemana-mana dan mengetahui baik dan buruk, kemudian karena tertimpa musibah, yang sebenarnya hakikat dari musibah itu adalah sifat diktator Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Agar apa? Agar hambanya ini merasa tidak mampu dan kemudian dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dengan seluruh ketidakberdayaannya sebagai hamba di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima, perlakuan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, apakah tidak cukup untuk berbaik sangka? Itu sudah cukup. Maka di sini ada 2 hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba al-khawas, yaitu hamba-hamba pilihan, dan al-awam, hamba-hamba Allah yang masuk dalam golongan orang awam. Siapa itu golongan khusus? Atau di sini dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya antara wali dengan manusia biasa. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka berdasarkan sifat-sifat Allah. Karena mereka melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya keindahan, semuanya jamal. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, merasakan dengan perasaan Allah, menyentuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat dengan pikirannya sendiri, tidak mendengar dengan pikirannya sendiri, tapi mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika dia tertimpa musibah, dia faham bahwa musibah itu asalnya dari Allah. Ketika dia berusaha, dia faham bahwa kemampuan dia untuk berusaha itu anugerah dari Allah. Ketika dia berhasil, dia faham bahwa hasil yang dia dapatkan itu dari Allah. Ketika dia gagal, dia faham bahwa kegagalan itu berasal dari Allah. Semuanya indah. Tidak ada yang tidak indah. Ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tarik, para nabi seperti itu. Para nabi seperti itu. Coba ada nabi yang tidak diuji? Tidak ada. Semuanya ada ujiannya, tapi mereka melihat, mendengar, menghadapinya semuanya dengan dan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan di fikih sirah bersama Ustadz Hilmi di sini. Rasulullah di Gua Hira, di Makkah itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah sembunyi-sembunyi. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang di negara Republik Indonesia ini, dakwah kok sembunyi-sembunyi itu ngapain? Kalau bukan karena sesat, ada sesuatu yang dia tutupi,
dari ketidakbenaran pemahamannya. Ada yang dilarang sekarang? Tidak ada. Terus kenapa sembunyi-sembunyi? Oh, ini mengikuti Rasulullah. Lah kalau benar kenapa sembunyi-sembunyi? Kan undang-undang kita melindungi kita dengan keyakinan kita selama itu benar. Ada ajaran Islam yang melanggar Undang-Undang 45? Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa sembunyi-sembunyi? Artinya ada sesuatu. Terus dia bersembunyi di balik, oh ini dakwahnya Rasulullah. Apa yang butuh kita sembunyikan sekarang? Tidak ada. Rasulullah itu sembunyi-sembunyi karena perintah Allah. Maka Rasulullah sembunyi-sembunyi. Rasulullah diperintahkan untuk lantang, terang-terangan, perintah Allah. Kalau kita, tanda tangan kesepakatan karena perhitungan matematis kita untung rugi. Ini bedanya kita dengan wali. Beda kita dengan nabi. Karena mereka melakukan kehendaknya sudah hilang, tapi mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diusir, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Seandainya Allah tidak memerintahkan Rasulullah tidak hijrah. Perhitungan Rasulullah sembunyi di Gua Thur, dikejar, itu semuanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang jadi nabinya, kok Allah begini banget sih? Nguji kita, katanya kita benar, kok malah suruh sembunyi di dalam gua? Apa sulitnya datangkan buruk? Kan kemarin baru Isra Mi'raj. Mungkin kalau kita nabinya seperti itu. Tapi karena Nabi Muhammad kehendak Allah seperti itu, maka Rasulullah melaksanakan itu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar masih proses pendidikan. Diajari oleh Rasulullah bagaimana melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Rasulullah diperintahkan umroh, batal umroh karena visanya nggak keluar. Sampai menandatangani perjanjian Hudaibiyah yang merugikan umat Islam. Itu semuanya kehendak Allah dan Rasulullah merasakan itu. Ini perbedaan. Dan wali-wali Allah juga mirip seperti Nabi tadi. Dia mendapatkan petunjuk dan dapat merasakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana itu? Apa kita berpikir Allah tidak adil? Tidak, mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Mereka menganggap itu perjuangan, itu kehendak Allah, mereka sabar dengan itu. Dan kita pun harus terus berjuang untuk kemerdekaan mereka, untuk kebebasan mereka, minimal sebagai manusia. Minimal sebagai manusia. Bahkan ada seorang ulama ketika tahun berapa itu, 40 berapa, pertama kali Yahudi itu masuk ke Palestina, itu justru ada seorang ulama itu sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Dia mengatakan di dalam surat Al-Isra itu dikatakan bahwa Bani Israel itu akan masuk ke Palestina itu 2 kali. Hanya 2 kali. Masuk yang pertama bersama Nabi Musa. Masuk yang kedua yang tahun 40-an itu atau 67 itu. Itu masuk yang kedua. Ada yang masuk ketiga kali? Tidak ada. Maka dia bersyukur. Kenapa? Karena janji Allah yang di dalam surat Al-Isra itu sudah terbukti benar. Bukan karena kemudian mereka menjajah maka disyukuri, bukan. Karena ketetapan Allah itu terjadi dan benar. Masuk ketiga kalinya sudah tidak ada. Artinya setelah ini kalau kita menang melawan mereka sudah selesai. Selesai. Itu memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan sifatnya. Berbaik sangka kepada Allah berdasarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya difahami oleh orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau orang awam bagaimana? Kalau orang awam dikatakan, maka jika kamu tidak mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat Allah, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepadamu yang telah lalu. Orang awam itu interaksinya dengan apa? Ketetapan Allah. Diberikan rizki, kesehatan, oh baru bersyukur. Dikasih sakit, ya Allah, kok sakit sih ya Allah. Diberikan kesuksesan, setelah itu gagal. Setelah gagal, ya Allah, kok gagal sih ya Allah. Mengeluh dia, karena apa? Karena hitung-hitungan dia adalah perlakuan Allah yang takdirnya baik, dia bersyukur. Yang takdirnya buruk, minta diganti kepada Allah jadi baik. Lah kalau wali nggak seperti itu, mau baik mau buruk semuanya dari Allah, semuanya nikmat. Ini perbedaan antara apa? Antara hamba Allah yang khusus dengan hamba Allah orang hamba-hamba yang awam. Hamba awam hanya melihat dari interaksi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan kepadanya. Jika yang diberikan adalah kenikmatan, dia bersyukur. Jika diberikan musibah, dia mengeluh. Maka di sini harus digunakan apa? Digunakan hati dan pikirannya. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah dalam syarah hikamnya, kesadaran itu naik dan turun tergantung kemampuan seorang hamba dalam memahami, menghayati dan mentafakuri apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Maka ketika dapat musibah, dia harus menghayati dulu. Seiring dalamnya penghayatannya, dia akan naik level kesadarannya. Sehingga dia bisa sabar, bisa sampai kepada ridho, bisa sampai dia faham kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan naik. Maka dia akan naik. Ini kualitas dari pemahaman dari seorang hamba. Dan di sini dijelaskan, fal jalalu yatakhallaluhul jamalu wal jamalu yatakhallaluhu al jalalu. Tadi ada al jamal, sifat keindahan Allah, al jalal sifat keagungan, keperkasaan, kedigdayaan Allah, itu al jalal. Ini dijelaskan oleh Sayyusri, dan di dalam Sidi Ahmad Ibnu Ajibah juga menjelaskan demikian dalam Al-Hikam. Sifat jalal ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan anugerah dalam bentuk keindahan, kenikmatan dalam kehidupan seorang hamba, itu pasti terselip sifat jalal. Sifat kedigdayaannya itu terselip. Maka tidak melulu nikmat, tapi kadang diselipi musibah, diselipi ujian. Itu sudah pasti. Musibah, diselipi nikmat. Pasti ada seperti itu. Dan terus itu saling masuk antara jamal dengan jalal. Maka jika ada seorang hamba dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dalam hal apapun, dan kemudian kekayaannya digunakan untuk mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan tersebut adalah obat bagi hamba tersebut. Akan tetapi jika kekayaan tersebut dalam bentuk apapun dia gunakan untuk terus menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan itu bukan menjadi obat, tapi justru menjadi penyakit. Kekayaan apa? Kekayaan harta, kekayaan intelektual, itu sama saja. Kesehatan, sama saja semuanya. Kekayaan harta, kalau digunakan untuk
menjauh kepada Allah, maka itu jadi penyakit, bukan jadi obat. Tapi kalau digunakan untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi obat bagi pemilik harta kekayaan tersebut. Kekayaan intelektual ilmu jika digunakan untuk mendekat kepada Allah, maka akan menjadi obat. Tapi kalau digunakan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi penyakit. Demikian juga sebaliknya, kefakiran. Kefakiran dalam hal apapun, baik kefakiran harta ataupun kefakiran intelektual, kefakiran kesehatan atau sakit, dan hal-hal yang lainnya yang konotasinya negatif di pikiran kita. Jika hal tersebut digunakan untuk terus menyadari bahwa itu dari Allah dan dia terus menjadikannya kembali kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, dan menggantungkan harapannya hanya kepada yang maha abadi, maka itu akan menjadi obat bagi hamba yang fakir tersebut. Jika sebaliknya, jika kefakirannya malah membuat dia untuk bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada makhluk Allah, bergantung kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak menjadi obat tapi justru menjadi penyakit. Kan nggak enak, sudah miskin sakit lagi. Sudah fakir sakit lagi. Tidak ada obatnya. Seharusnya kefakiran itu dijadikan sebagai obat, bukan sebagai penyakit. Lu kan enak, Ustaz. Kalau kaya kan enak. Enak di dunia, nggak ada bedanya itu. Tidak ada bedanya. Sekarang begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin melihat kami duduk di sini, enak kan menjelaskan. Kok kayaknya banyak pengetahuannya. Itu kalau kami niatnya bukan karena Allah. Sebagaimana saya ceritakan kemarin. Berkali-kali kita ceritakan. Awalnya kami juga nggak ikhlas. Kami juga belajar ikhlas. Sampai detik ini masih belajar ikhlas. Bagaimana membedakan menyampaikan ilmu ikhlas dengan nggak ikhlas? Toh setelah selesai kan disalami amplop. Itu sama saja seperti itu. Itu sulit. Sulit sekali. Dan itu butuh proses. Untuk menghayatinya. Untuk mentadaburinya. Apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, itu pernah didatangi seseorang ketika musim haji. Dulu nggak seperti sekarang. Kalau mau bertanya kepada ulama-ulama itu nunggu haji dulu, karena para ulama ngumpulnya ketika musim haji di Makkah atau di Madinah. Sehingga jamaah haji itu selalu menitipkan pertanyaan. Terkumpul pertanyaan di riwayat 100 pertanyaan, ada yang mengatakan 70 pertanyaan. Dijawab oleh Imam Malik tidak lebih dari 10 dari puluhan pertanyaan tersebut. Ditanya, ini titipan dari negeri jauh Syria, kenapa enggak engkau jawab? Dijawab oleh Imam Malik, saya tidak akan menjawab sebuah pertanyaan kecuali jawaban saya sudah yakin jawaban saya mengantarkan saya ke surga, bukan mengantarkan saya ke neraka. Jadi nggak enak duduk di sini. Maka dulu kami ketika sekolah nggak mau pulang. Kenapa? Karena keenakan duduk di sana. Jadi pertanyaan itu ketika dijawab mengantarkan. Kalau sekarang bagaimana? Kita nanyanya ke siapa? Nanyanya ke AI kan? Sekarang memang AI bisa bertanggung jawab. Terus sumber dari AI kemudian kita berfatwa. Pernah kami ceritakan, ketika kami baru lulus S1, kemudian orang tua kami ketika itu kami rutin nelpon, dan kalau di kampung itu biasanya ujiannya itu kalau ada orang tua yang anaknya sekolah di Timur Tengah itu dianggapnya orang tuanya juga alim, sehingga orang banyak nanya ke orang tua, dan orang tua kebanyakan menanyakannya ke kami.
Nah, waktu itu ada orang yang nalak istrinya dalam satu waktu 3 talak. Nanya ke kami dalam telepon itu. Saya jawab tekstual seperti di buku yang kami pelajari bahwa talak 3 dalam satu waktu jatuh satu. Jika itu orang suaminya marah. 2 tahun setelah itu kami masuk pendidikan fatwa. 3 tahun. Ternyata untuk menentukan seseorang itu marah atau tidak itu butuh ilmu namanya ilmu psikologi. Didatangkan kepada kami profesor psikologi, kami dibimbing untuk mengetahui orang itu marah atau tidak di waktu dia mengucapkan kalimat talak harus ditanya, kamu ketika nalak berdiri atau duduk? Siang hari atau malam hari? Di mana kamu menalak istrimu? Jika dia bisa jawab artinya dia nggak marah. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, saya nggak ngerti lah kapan itu yang jelas yang saya lihat istri saya yang cantik jelita keluar tanduk di kepalanya. Jadi seburuk-buruk manusia udah kelihatan istrinya itu. Dia nggak ingat waktu, nggak ingat tempat, nggak ingat yang dia tahu hanya marah saja. Nah itu baru marah beneran. Setelah itu saya telepon orang tua saya. Yang nanya 2 tahun lalu itu siapa? Itu fatwa saya salah. Saya belum memastikan dia marah beneran atau tidak. Orang tua saya jawab, saya lupa. Nah ini pertanggungjawaban saya nanti gimana? Kalau menghalalkan yang haram atau sebaliknya? Itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi tidak mudah. Itu karena apa? Karena ternyata ilmu penerapannya itu butuh ilmu lagi. Dan itu butuh proses lama. Nah sekarang kita hidup di media sosial yang sudah serba informasi kemana-mana. Jangan sampai kita salah dan berani menyampaikan ilmu tanpa kita menguasainya. Dan terkadang itu sebabnya cuma satu. Gengsi dibilang tidak tahu. Kalau seperti itu dia sebenarnya fakir ilmu, tapi kemudian dia mengatakan diri berilmu. Atau dia ingin menunjukkan keilmuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Dia dianugerahi kekayaan oleh Allah pengetahuan, tapi kemudian dia ingin menunjukkan dirinya. Bukan menyampaikan ilmu yang Allah titipkan. Demikian juga jika kita kiaskan itu ke harta, kita kiaskan itu ke kesehatan, kita kiaskan itu kepada anugerah-anugerah jaringan, kesempatan, dan semuanya yang kita alami di dalam kehidupan kita, termasuk keluarga, termasuk organisasi, termasuk masyarakat, termasuk komunitas. Jika semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi obat. Dan jika semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kekayaan, anugerah, atau kefakiran, atau musibah, atau ujian, itu jika menjauhkan kita, maka itu menjadi penyakit bagi hamba yang sedang di jalan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk dapat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dan karena sifat-sifat Allah, bukan hanya karena perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Masih ada waktu kurang lebih 7-8 menit sebelum waktu Isya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya?
Kalau masalah. Baik, ikhlas itu mudah. Benar, ikhlas itu mudah tapi sulit. Kenapa? Karena kita harus menghayati dan memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Dan kebanyakan kita kan melihatnya itu bukan berdasarkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi melihatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada kita. Dan kita harus melalui itu. Kita harus melalui itu. Kita harus melalui itu, dan kalau dikatakan mudah, ya mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit karena kadang kita naik turun, keimanan kita naik turun karena apa? Karena kita bukan nabi. Karena kita bukan nabi. Dan selama kita masih sholat, kita masih beragama Islam, kita masih sadar bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terus ikhlas dengan level keikhlasan masing-masing. Dan itu pasti berbeda. Setiap orang pasti berbeda. Setiap orang pasti berbeda. Jangankan kita, para ulama juga diuji terkait keikhlasan tersebut. Diuji dalam banyak hal. Dalam banyak hal jika kita mengkaji kehidupan para ulama. Maka yang paling tepat adalah merefleksikan kehidupan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencerminkan itu. Kesamaannya di mana? Kalau tidak mampu, maka di bawah Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Jika tidak mampu lagi, di bawahnya lagi, yaitu para ulama. Kalau kita sekarang kan anak-anak kita sekarang kenal ulama siapa? Yang mereka kenal kan aktor-aktor di kartun-kartun apa itu namanya? Anime, wibu dan semuanya itu kan. Mereka itu kan. Terus mereka mau nanti kehidupannya. Coba kita lihat anak-anak kita, potongan rambutnya seperti apa? Seperti Naruto. Seperti yang begitu-begitu yang diinikan. Terus mau kenal Rasulullahnya dari mana? Mau kenal Rasulullahnya dari mana? Siapa yang mereka idolakan? Kalau ditanya, kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu ketika memiliki monetize dari YouTube dan hasilnya banyak. Tinggal duduk-duduk. Itu kesuksesan. Bagi dunia kita sekarang. Kita tidak mengingkari kebutuhan tentang materi itu, tapi ya itulah kita sedang digempur dengan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan negara barat sudah kembali lagi. Kembali kepada sistem manual. Amerika, Gen-Z-nya kembali kepada HP-HP jadul Nokia. Setelah itu Nokia sudah memproduksi lagi. Sedangkan kita, anak-anak kita beri Android, kita beri iOS. Update terus. Australia, 18 tahun ke bawah tidak boleh mengakses media sosial. Swiss, sekarang sudah kembali ke manual buku lagi. Tidak pakai gadget lagi, tidak pakai teknologi lagi, belajarnya manual. Itu hasil riset. Itu bagaimana? Itu untuk hal-hal seperti itu kita sekarang sedang diuji. Gitu kan. Kita sedang diuji untuk sampai kepada titik di mana sebenarnya kalau di agama kita itu gampang. Cari figur. Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul agar kita punya figur. Maka ketika antum menyampaikan tadi Gus Baha, alhamdulillah. Artinya ngefans ke Gus Baha, sudah selesai. Setidaknya akan ngikuti Gus Baha gitu kan. Setelah ini mungkin pakai sarung, bajunya putih, agak rapi ditutup gitu kan. Rambutnya sudah nggak panjang lagi, mungkin seperti itu. Kalau ngikutin Gus Baha ya, bukan ceramahnya saja, tapi zahirnya juga diikuti. Kemudian bagaimana mengkajinya juga diikuti semuanya. Fatwa-fatwa Gus Baha banyak yang sama dengan fatwa-fatwa lembaga fatwa Mesir.
Itu menunjukkan beliau alim sekali. Beliau alim. Beliau alim. Itu sudah menyebutkan figur, itu sudah cukup. Sudah cukup. Bagaimana kalau anak-anak kita menyebutkan sosok figur yang itu kita sudah sama-sama akui kealimannya. Itu sudah alhamdulillah, dan itu sudah cukup. Modal besar kita untuk bangkit lagi. Untuk bangkit lagi, dan artinya harapan itu masih ada untuk sampai kepada titik keikhlasan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.